Dan seluruh nikmat ini pun akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah melaksanakan daripada sholat berjamaah, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada sifat khawatir dalam diri saya sehingga tidak tenang daripada hidup saya." Maka Rasul pun bertanya, "Gerangan apa yang menjadikan engkau sedih?" "Ya Rasulullah, selama ini saya melaksanakan daripada ibadah sholat bersamamu, selalu berjamaah. Dikala waktu sholat sudah tiba, namun ada kekhawatiran dalam diri saya bahwasanya sholat saya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah Allah menerima dari sholat fardu yang saya laksanakan bersama engkau?" Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Saat itu Rasulullah terdiam dan juga bercucuran air mata. Ini menunjukkan begitu pentingnya daripada sholat yang ditanyakan oleh seorang sahabat kepada beliau. Ada suatu nilai keraguan dalam dirinya. Apakah sholat saya diterima? Apakah sholat saya diijabah? Dan apakah sholat saya diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat itu Rasul akhirnya berbicara, "Wahai hamba Allah, kita melaksanakan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidaknya sholat yang kita lakukan, berpahala atau tidak berpahala yang kita kerjakan sholat 5 waktu kita, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau mereka melaksanakan ibadah dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, ibadah wudunya dengan benar dia lakukan, syarat dan rukun daripada wudunya dia kerjakan, maka salah satu poinnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa memutuskan diterima atau tidaknya daripada sholat yang kita lakukan. Namun inilah kepatuhan kita untuk kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang begitu pentingnya, urgennya sholat 5 waktu kita. Karena seluruh pertanyaan di alam kubur nanti, termasuk Allah bertanya nanti, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Ma imamuka?" Apa daripada pedoman hidupmu? "Ma ikhwanuka?" Siapa saudara-saudara? Dan seluruh pertanyaan ini ada di dalam sholat 5 waktu kita. Yang pertama ditanya Tuhan kita, siapa Tuhan kita? Kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan daripada hamdalah, itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian ditanyakan lagi, "Ma imamuka?" Apa pedoman hidupmu? Orang yang sholat akan bisa menjawab ini, karena dalam sholat kita membaca suratul Fatihah. Dalam sholat kita membaca daripada yang lain dari surat-surat Al-Quran, 114 surat di dalam Al-Quran. Kita akan bisa jawab ini, Al-Qur'anu imami, Al-Quran sebagai pedoman daripada hidup kita. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu?
Orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu tidak akan bisa menjawab daripada pertanyaan ini. Orang yang sholat akan bisa menjawab. Kenapa? Karena di dalam sholat at-tahiyat awal, at-tahiyat akhir, kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang tidak sholat, dia tidak akan mampu untuk menjawab daripada ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma kiblatuka, arah kiblatmu kemana? Orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu tidak akan bisa menjawab. Dan hanya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan menjawab, al-ka'batu kiblati. Kenapa? Karena orang yang sholat menghadap kepada kiblatnya, arah persatuan daripada umat Islam. Dan pertanyaan terakhir ditanya, ma hiwanuka, siapa saudara-saudaramu? Orang yang tidak melaksanakan daripada sholat berjamaah, mereka tidak akan bisa menjawab ini. Bagi mereka yang sering sholat berjamaah, kita kenal atau tidak sahabat kita di kanan kiri kita jamaah yang ada, itulah saudara kita yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, kita nggak tahu bisa menjawab pertanyaan ini atau tidak. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, semua pertanyaan di alam kubur kita ada di dalam sholat 5 waktu kita. Kenapa kita nggak melaksanakan sholat 5 waktu? Sibukkah kita? Kayakah kita? Jabatan yang tinggi tidak akan bermanfaat buat kita. Kekayaan yang banyak tidak akan bermanfaat buat akhirat kita. Semuanya itu berlaku di dalam sholat 5 waktu kita. Sisihkan waktu kita. Jangan sampai karena rapat kita terbengkalai sholat kita. Fawailul lil musallin, termasuk orang yang celaka di hadapan Allah adalah orang-orang yang melalaikan daripada sholat 5 waktu kita. Oleh sebab itulah kita tata sedemikian rupa anak-anak kita. Tanggung jawab daripada orang tua, tanggung jawab daripada guru-guru yang ada untuk bisa memberikan daripada nasihat kepada anak didiknya, untuk selalu melaksanakan ibadah 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Buatnya salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat inilah yang akan membantu kita ketika pertanyaan di alam kubur. Yang awal bertanya nanti, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama ditanya di alam kubur kita adalah sholat 5 waktu kita. Pain sholahat fasairu amali, yang sholatnya bagus sesuai dengan syarat dan rukunnya, mereka akan terbebas dan mereka akan dianggap baik seluruh amal ibadah yang dia lakukan dalam kehidupannya. Pain fasadat fasairu amali, yang sholatnya sudah buruk, maka seluruh aktivitas kita dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menyumbang setiap hari, walaupun kita keluarkan sedekah setiap hari, kalau sholat tidak dilakukan, maka termasuklah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, pengingat buat kita semua, jangan kita anggap remeh daripada sholat 5 waktu ini yang akan membela kita nanti di akhirat. Maka tentunya sangat urgen sholat 5 waktu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita, sholat 5 waktu kita, sunnah yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur.